Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-383 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Rangkaian acara dimulai dengan tablik akbar pada Kamis 5 Juni 2025 di Masjid Agung Ciamis sebagai pembuka kegiatan yang bernuansa religius. Milangkala Ciamis ke-383 juga dilaksanakan pada Minggu hingga Senin 8 hingga 9 Juni 2025 di dua lokasi utama, yaitu Pusat Budaya Karangkamulyan dan Rest Area Karangkamulyan. Pada Rabu 11 Juni 2025 dilangsungkan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Ciamis di halaman pendopo Kabupaten Ciamis yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya SLKS bagi para PNS di lokasi yang sama. Tak hanya upacara dan pemberian penghargaan, Galuh Etnik Karnival yang di dalamnya menyuguhkan pertunjukan berbagai jenis kesenian dan budaya di Tatar Galuh hingga kabupaten kota tetangga ikut menyemarakan rangkaian Hari Jadi Ciamis ke-383. Pertunjukan seni budaya yang dipusatkan di halaman pendopo Bupati Ciamis itu juga menjadi daya tarik dan hiburan gratis bagi masyarakat umum. Esok harinya, Kamis 12 Juni 2025, digelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Ciamis bertempat di gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tentunya menjadi magnet tersendiri karena kehadirannya banyak warga Ciamis yang memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jabar tersebut. Sementara, sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu, kegiatan ziarah ke makam leluhur digelar pada Jumat 13 Juni 2025 ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Ciwahangan hingga Astana Gede Kawali. Lokasi pertama yaitu berziarah ke makam Raden Adipati Arya Panji Jayanegara periode masa jabatan tahun 1635 hingga 1678. Yang merupakan bupati pertama bertempat di Ciwahangan Girang, Desa Imbanagara, Ciamis. Dilanjutkan ke lokasi kedua, ke makam Raden Tumenggung Wiradikusuma dengan masa jabatan dari tahun 1814 hingga tahun 1819 yang merupakan bupati ke-14 bertempat di makam Cigadung, Desa Imbanagara, Ciamis. Ziarah ketiga ke makam Raden Adipati Adikusuma di Gunung Galuh dari 1819 hingga 1839 yang merupakan bupati ke-15 bertempat di makam Gunung Galuh, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis. Rangkaian ziarah keempat yaitu ke makam Raden Adipati Kusuma di Ningrat periode tahun 1839 hingga 1886 yang merupakan bupati ke-16 bertempat di makam Jambansari, Selagangga, Kecamatan Ciamis. Selanjutnya ziarah kelima ke makam Raden Adipati Arya Kusuma Subrata yang memimpin Ciamis dari tahun 1886 hingga 1914 yang merupakan bupati ke-17 bertempat di makam Sukasirna, Kecamatan Ciamis. Kemudian ziarah ke-6 di makam leluhur Adipati Singacala yang berlokasi di Astana Gede Kawali. Setiap ziarah diawali dengan pembacaan sejarah singkat, doa bersama, dan tabur bunga oleh Bupati Ciamis didampingi istri dan unsur Forkopimda beserta para istri. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri, persatuan, dan semangat membangun Kabupaten Ciamis yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing. Lokasi makamnya berada di Makam Gunung Sukasirna, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis. Raden Adipati Kusuma Subrata adalah Bupati Galuh ke-17 menurut daftar silsilah. Dilantik pada 11 September 1867. Dia adalah putra dari RAA Kusuma Diningrat. RAA Kusuma Subrata juga dikenal bupati yang jujur dan bijaksana. Dia juga membangun sekolah-sekolah Sunda dan sekolah wanita yang menjabat selama 28 tahun karena pensiun. Diangkat jadi putra mahkota waktu itu umur 9 tahun. Ini istrinya 5 tahun ditikahkan. Nikah gantung mungkin ya kalau zaman itu ya.
Jadi setelah dewasa baru diangkat jadi putri. Kenapa beliau mengangkat secepat itu? Kesatu dari kecerdasannya udah kelihatan dari kecil. Kedua, sosialnya kepada masyarakat juga udah kelihatan. Jadi diangkat. Kusuma Subrata itu meneruskan cita-cita ayahnya. Jadi meneruskan pekerjaan ayahnya. Cuman ditambah plus, ada plusnya mungkin dari keagamaan dan sekolah putri. Jadi dia mengutamakan perempuan. Jadi membuat sekolah putri agar tidak terlalu jadi punya pendidikan yang baik gitu. Terus ini menyelamatkan rentenir dari rentenir Cina. Kalau dulu Cina rentenirnya ya. Nah, diselamatkan itu dengan cara mengadakan koperasi, yaitu Mangun Subaya.